Selamat datang kembali di dunia kripto. Kalian bisa lihat sekarang Bitcoin, teman-teman ya. Ternyata sudah hit di 20.000 ya, teman-teman. Kemarin atau tadi siang itu agak di 19.000. Artinya mereka sudah jebol support 20.000. Jadi ini sudah bisa diartikan bahwa memang sekarang lagi bearish-bearishnya. Jadi kemarin itu hanya memang si Bitcoin hanya untuk membuat sebuah formasi lower high dari formasi downtrend. Kalau kalian bisa lihat ya, Cointelegraph berita pada saat ini otomatis membuat harga Shiba Inu, Baby Dogecoin, koin-koin meme yang berfundamental baik itu turun harganya, teman-teman. Bitcoin bisa tenggelam atau di bawah harga 20.000 lagi ya. Para pedagang memperingatkan ya, dengan target yang baru itu sekitar 16.000 ya. Bagi kalian yang sudah mempunyai strategi dollar cost averaging sangat-sangat bagus dan menurut saya sangat menarik untuk bisa menyerok lagi. Jadi analis BTC menurut Cointelegraph ya, mereka membuat harga baru ya itu di sekitaran 16.000 atau di bawah 20.000 karena memang fasenya memang downtrend, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini terdampak karena efek dari pernyataan si The Fed, teman-teman ya. Kalau mereka akan membuat sebuah percepatan untuk mengurangi inflasi, bukan soft landing, teman-teman. Artinya mereka dengan gencar-gencarnya menaikkan suku bunga secara istilahnya secara ekstrim untuk segera menurunkan inflasinya ya. Kutipan The Fed kita bisa lihat ya, sementara tingkat suku bunga yang lebih tinggi, pertumbuhan yang lebih lambat, dan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih lemah saat ini akan membuat inflasi akan terus tinggi. Solusinya ya untuk mempercepat, untuk mengurangi inflasi itu ya, mereka harus mengurangi atau memberikan ya stimulasi bunga deposito yang lebih tinggi ya di Amerika Serikat. Artinya mereka terus mengkerek deposito atau misalnya bunga persen di The Fed, bank sentral, teman-teman ya. Yang ini membuat sebuah harga BTC semakin turun drastis dengan cepat. Terlebih lagi di XY atau indeks US dollar ternyata rebound kembali harganya, teman-teman ya, setelah si The Fed mengukuhkan untuk membuat sebuah percepatan pengurangan inflasi untuk mengalihkan atau tidak membuat sebuah soft landing ya, teman-teman ya. Fed tetap di jalurnya ya, berarti DXY akan mempertahankan trennya untuk terus naik ya, teman-teman. Ini akan bertentangan dengan kripto dan saham yang akan terjadi pelemahan. Jika Anda mengumpulkan Bitcoin di fase beruang ini ya, kalian harus wajib mengawasi DXY. Ketika harga DXY itu merangkak naik atau sentimennya bullish, maka di situ kripto akan terjadi penurunan dan kalian bisa melakukan pembelian dalam tanda kutip melakukan DCA, teman-teman ya, dollar cost averaging. Kalian bisa lihat sini ya, ini adalah sebuah tren Bitcoin di mana Bitcoin di harga terendahnya, DXY atau indeks dolar itu sedang di harga tertingginya. Jadi acuan mudahnya seperti itu, teman-teman ya, untuk membeli atau menyerok harga Bitcoin atau cryptocurrency altcoin kesayangan kalian, terutama Shiba Inu atau Baby Dogecoin. Ya, itu kuncinya. Dan selanjutnya adalah mengapa Bitcoin dan traditional asset ya atau Bitcoin itu masih layak untuk dilakukan di hold atau disimpan atau ditabung seperti altcoin lainnya seperti Shiba Inu, Baby Dogecoin ya, Cardano, XRP dan lain-lain. Karena kenapa? Secara data historis ya, di 10 tahun aja itu si Bitcoin sudah mengumpulkan 228.900% dibandingkan gold yang sekitar tidak ada 100%. S&P 500 saja sudah 200%, teman-teman ya, 10 tahun. Artinya di antara ini Bitcoin masih memegang rekor untuk membuat sebuah imbal hasil yang cenderung sangat tinggi, teman-teman. Berita selanjutnya adalah dari Peter Schiff ya, ini adalah salah satu analis kripto, kalian pasti sudah tahu ya, bahwa di sini adalah satu kata menarik dari tweetnya adalah ini adalah sebuah hadiah ulang tahun pada saat kripto ini rendah, karena memang mereka menganggap kripto ini murah karena membuat sebuah sentimen, sebuah atau formasi bearish flag, dan ini adalah sebuah hadiah ulang tahun untuk membeli harga yang lebih rendah, tidak peduli berapa rendah harganya, saat ini adalah harga yang termurah, teman-teman. Jadi kalian bisa notice sendiri, teman-teman ya, bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik. Sini kalian bisa lihat secara time frame daily aja sudah membentuk bearish flag dan sudah dijebol trend, teman-teman ya, sudah breakout dari support yang kalian bisa lihat di layar sini, teman-teman.
Ini salah satu perkembangan yang menarik. Dan satu lagi kita lihat langsung ulas aja ke Bitcoin gimana. Kalau kita lihat secara secara weekly kalian bisa lihat tren itu masih turun ya. Kalian bisa lihat ini seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya, mesti saya menyebutkan tren itu selalu akan turun teman-teman ya. Saya masih optimis ini si Bitcoin masih akan turun karena memang kemarin dia tuh hanya membentuk sebuah formasi lower high aja teman-teman ya. Dari formasi downtrend. Kalian kalau yang mengetahui hal ini pasti kalian tahu teman-teman. Ini adalah formasi sempurna dari fase downtrendnya si Bitcoin, Shiba Inu dan Baby Dogecoin. Ya, jelas sekali bahwa weekly mereka sudah turun dan kita perjelas lagi secara daily teman-teman ya. Oke. Ini fase yang cantik sekali downtrendnya ya. Dan ini adalah sebuah jelas sekali, clear sekali kalau mereka ternyata sudah jebol support dan mereka sudah retest ternyata teman-teman. Artinya mereka menuju penurunan kembali. Di manakah penurunan mereka? Sebenarnya si Bitcoin ini turunnya ke berapa sih kalau kalian tahu? Atau kalau enggak kalian mau serok di mana teman-teman? Jadi next targetnya itu di 17.000 teman-teman ya. Atau enggak di 15.000 atau 16.000 seperti news tadi teman-teman. Hari ini adalah momen penting di mana yes actually Bitcoin sekarang lagi fase downtrendnya teman-teman. Oke, ini jelas sekali ya. Mereka sudah breakout dan sekarang melakukan retest di sini teman-teman. Ini adalah fase retest dan ini akan melanjutkan penurunan kembali. Sebenarnya kalau kita tarik sebuah indikator tambahan ya. Oke, meskipun dia sekarang sudah memasuki fase oversold, mereka masih ada kecenderungan untuk turun lagi seperti di sini teman-teman ya. Ini karena masih belum membentuk sebuah golden cross. Saya rasa mereka akan masih melanjutkan penurunan. Itu yang harus kalian ketahui untuk kemungkinan si Bitcoin ini teman-teman. Ya, kita tambahi sebuah MACD untuk memperjelas bahwa yes, actually gimana nih perkembangan? Ya, MACD pada dasarnya adalah kalau kalian lihat mereka masih ada kecenderungan untuk terus turun teman-teman ya. Karena jarak antara kabel biru dan kabel orange itu masih renggang, artinya masih ada tren penurunan yang sangat kuat untuk si Bitcoin ini ya. Itu artinya untuk si beberapa altcoin lain mereka akan terjadi penurunan fase-fase ini ya. Dan selanjutnya adalah gambaran yang menarik adalah di sini adalah sebuah fase-fase yang harus kita ketahui. Masih belum ada pembalikan arah yang sangat jelas untuk si Bitcoin ini. Jadi masih ada kecenderungan untuk turun kembali teman-teman ya. Dan selanjutnya kita coba sih ke weekly apakah ada dukungan. Wow, weekly ini masih malah kencang sekali walaupun ini ada sudah golden cross. Itu tidak menutup kemungkinan mereka seperti ini ya, golden cross di sini teman-teman. Golden cross ternyata mereka malah turun lagi, golden cross naik mungkin akan turun lagi. Jadi menurut saya masih belum ada ekstra pembelian besar-besaran. Kalian lihat aja bar merahnya tuh lebih besar daripada bar hijaunya. Artinya penjualan mendominasi sekitar 95% kekuatannya daripada pembelian teman-teman. Sekarang kita ke DXY. Ini indeks dolar di mana berselisih dengan Bitcoin atau tolak belakang dengan Bitcoin. Ketika sekarang ini bullish-bullishnya si DXY, artinya kekuatan dolar itu semakin tinggi dan masih menuju ke sekitaran 112 ini teman-teman untuk poin DXY selanjutnya teman-teman. Karena kemarin si The Fed terus menaikkan suku bunga, maka kekuatan dolar akan semakin naik dan masih ada kekuatan untuk naik kembali teman-teman sekitar 6% lagi ya. Ini menandakan bahwa kripto akan semakin tertekan ya, akan bisa ke 15.000 hingga 16.000. Jadi itu untuk kalian pemegang Baby Dogecoin Shiba Inu tetap santai, lakukan serok di harga-harga yang tepat. Thank you.